ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips.
Tuhanku, ajar aku, terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkasa. Pikiran dan tubuhku bercela, ampunilah, dan hati ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Selamat pagi semua, Shalom. Selamat hari Senin ya. Jadi buat beberapa orang mungkin hari Minggu tuh terasa cepat gitu ya, karena hari Minggu itu hawanya tuh cuma sampai jam 12 siang gitu ya. Kalau udah masuk jam 12 siang lewat, itu udah baunya bau hari Senin banget gitu ya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan hari Senin, tapi beberapa orang kayak udah
kepikirannya kayak aneh-aneh gitu ya, kayak udah mikirin kantor, kayak udah mikirin bos, aduh ketemu lagi sama kerjaan ini. Tapi kalau nggak kerja juga pusing gitu ya, kalau kalau nggak kerja bingung juga harus kayak gimana. Ya, pada akhirnya semua hari itu baik sih kalau kalau kepercayaannya ya. Semua hari itu baik karena semua masa itu Tuhan yang ciptakan. Ya, semua hal yang terjadi juga masih atas izin Tuhan. Ya, jadi pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran karena udah jam 5.59 ya. Ya, jadi pagi hari ini kita akan saat teduh bersama dan topiknya masih sama. Kita mau mengenal Allah ya dari ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pengenalan akan Allah itu pasti akan mengubahkan hidup kita banget. Tuh, banyak orang mengira bahwa ketika saya makin kenal diri saya akan mengalami perubahan. Saya akan ngalamin ya perubahan di berbagai area, perspektif, kehidupan, apalagi pekerjaan, masa depan. Tapi bagi saya pengenalan diri sendiri itu datangnya dari pengenalan akan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau langsung mulai aja ya untuk renungan di pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa sebelum kita mulai saat teduh di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam tadi kami bisa beristirahat walaupun mungkin beberapa teman-teman atau Bapak Ibu sedikit mengalami gangguan tidur malam tidak nyenyak ataupun lagi ada yang sakit dan lain-lain. Tapi Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan ucapan syukur. Kami mau memulai minggu ini dengan penyerahan diri bahwa kami sangat terbatas dan kami sangat lemah. Dan kami mau serahkan keseluruhan hidup kami, hari-hari kami, semua yang kami lakukan ke dalam tangannya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berikan yang terbaik untuk kami bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Nya Tuhan, karena kami percaya hanya firman-Mu yang membuat kami dapat tegap berdiri menghadapi dunia yang jahat dan gelap ini. Hanya dalam firman-Mu kami dapat mengenal Engkau, kami dapat memiliki pertumbuhan rohani, kami dapat menyaksikan bahwa ada buah kebenaran nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa setiap firman-Mu itu iya dan amin, dan kami membuka hati dan pikiran supaya firman-Mu itu gak cuma masuk ke dalam otak kami, gak cuma sekedar menjadi pengetahuan aja bagi kami, tapi kami rindu Tuhan, pengetahuan yang luar biasa ini ada berkarya dalam kehidupan kami. Biar Engkau dipermuliakan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi semua Bapak Ibu dan teman-teman yang baru aja bergabung dalam saat teduh di Kami Kosala Ministry. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik dan kita perlu untuk ambil waktu teduh sejenak sebelum memulai renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saat teduh pagi hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, dan memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam peristiwa penciptaan, langit dan bumi serta segala isinya membuat kita mengenal dan menyaksikan bukti kehadiran dan pribadi Allah di dunia ini.
sebelumnya bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, dan cakrawala itu jadi. Allah berfirman kepada segala air untuk berkumpul pada satu tempat, dan kelihatanlah daratan. Allah berfirman kepada tanah untuk menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan dari segala pohon di bumi, dan terjadilah demikian. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, yang juga menentukan masa-masa yang tetap, seperti hari dan tahun, dan jadilah demikian. Allah berfirman, hendaklah dalam air ada makhluk hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, dan jadilah semua seperti yang Allah firmankan. Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan akhirnya terjadilah demikian. Sampai akhirnya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan jadilah demikian. Kejadian pasal yang kedua ayat pertama sampai ketiga mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti pada hari ketujuh setelah menyelesaikan segala pekerjaannya. Apakah Allah berhenti karena merasa capek setelah menciptakan langit dan bumi? Lalu setelah Allah berhenti, apalagi nih yang Allah lakukan? Apakah Allah hanya duduk santai-santai di surga karena telah menyelesaikan pekerjaannya, atau seperti apa? Manusia berhenti setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Beberapa orang berhenti sejenak karena merasa capek, merasa nggak sanggup melanjutkan meskipun pekerjaannya belum selesai ya. Ada juga yang berhenti untuk menikmati angin segar sebentar sebelum akhirnya kembali kepada persoalan di pekerjaan. Lalu apakah Allah sama seperti manusia yang perlu berhenti untuk mendapatkan peristirahatan? Makna kata berhenti dalam Kejadian 2 ayat yang kedua tidak sedang mengatakan Allah perlu beristirahat seperti manusia yang perlu beristirahat dari pekerjaan yang melelahkan. Allah tidak seperti manusia yang bisa capek, yang bisa bosan, yang bisa kehilangan motivasi dalam pekerjaannya, tidak. Tetapi Allah berhenti karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya.
sehingga Allah bertata dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Artinya, Nabi Yeremia mengungkapkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu karena kekuatan Allah yang besar dan lengannya Allah yang terentang untuk menciptakan segala sesuatu. Sehingga tiada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga perkataan Allah yang diterima oleh Nabi Yesaya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Mengingat peristiwa penciptaan yang kita baca dalam kitab Kejadian. Bagaimana awal dari dunia ini dan termasuk awal dari kehidupan yang ada di dunia ini. Itu semua dimulai dari Allah. Kita semua tahu dan mengerti bahwa pada mulanya semua diinisiatifkan dan dilakukan oleh Allah sendiri. Bukan karena suatu ledakan atau suatu kecelakaan. Tidak. Dari sebelumnya, bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada keteraturan, belum ada apa-apa yang dapat dianggap indah. Kemudian Allah berfirman dan semuanya berubah menjadi indah, baik, dan teratur. Luar biasa ya Allah kita. Bahwa Allah kita sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengatur yang tidak teratur jadi teratur. Dan Allah kita sanggup menjadikan semuanya baik di hadapannya. Berbeda sekali dengan kita manusia. Berbeda sekali dengan kita ciptaan. Kita nggak bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita menghasilkan sesuatu, pasti awalnya karena sudah ada bahan dasarnya. Saya sering sekali kasih contoh ini dalam kelas saya bahwa gak mungkin kita mau bikin nasi goreng, gak ada nasinya, gak ada kecapnya, gak ada bawang-bawangnya, gak ada bumbu-bumbunya, gak ada pancinya, gak ada kompornya, gak mungkin. Kita mau makan nasi goreng aja pasti harus ada modalnya dulu. Harus ada bahan dasarnya dulu, betul? Itulah perbedaan kita dengan Allah. Kita ini hanya ciptaan. Kita tidak bisa membuat dari yang tidak ada jadi ada. Itu hanya Allah, Sang Pencipta, yang sanggup untuk melakukannya. Kita juga tidak bisa seperti Allah yang dapat mengatur yang tidak teratur. Bagaimana bisa ketidakteraturan itu menghasilkan keteraturan? Tidak mungkin. Bagaimana kita yang jahat ini, yang berdosa ini, kita dapat melakukan sesuatu yang baik? Gak mungkin. Hari ini kita ada
hari ini kita menyaksikan perbuatan Allah yang baik dalam kehidupan kita, salah satunya melalui pertobatan. Itu menunjukkan bahwa Allah ada dalam hidup kita, bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya saya bersyukur setiap kali saya ada mengingat peristiwa penciptaan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa sekali. Bukan hanya pencipta, bukan hanya penguasa, bukan hanya pemilik langit, bumi, dan segala isinya, tapi juga Allah yang mengasihi kita, yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Melalui peristiwa penciptaan, khususnya hari ke-7, kita mengenal bahwa Allah yang bertahta atas ciptaannya. Setelah Allah menyelesaikan peristiwa penciptaan. Hari ke-7 dalam peristiwa penciptaan adalah puncak di mana Allah berkuasa penuh atas ciptaannya dan memerintah atas segalanya. Nabi saya mengatakan, "Jadi siapakah hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?" Dalam Yesaya 40 ayat 25 dikatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku sama seperti Dia, firman yang kudus." Tidak ada pernah Allah seperti Allah kita. Dan tidak akan pernah ada Allah yang dapat menyaingi Allah kita. Allah kita adalah Allah yang perkasa, sumber hikmat, adil dan benar. Tetapi di saat yang bersamaan, Allah adalah kasih dan kemurahannya berlimpah-limpah bagi setiap orang yang takut akan Dia. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu sebabnya dalam Yesaya 40 ayat 29-31 yang tadi baru aja saya bacakan. Dikatakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan tidak akan jatuh tersandung. Kenapa? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah menjadi lesu, dan Tuhan tidak pernah terduga pengertiannya. Bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan adalah segalanya bagi hidup mereka. Kita mungkin gak punya banyak uang, kita mungkin bukanlah orang yang selalu kuat, kita mungkin bukanlah orang-orang yang pintar, kita bukanlah orang-orang yang sukses menurut dunia. Tapi bagi kita, Tuhan itu lebih dari cukup. Karena Tuhan yang bersama dengan kita tidak pernah terduga pengertiannya, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Sehingga kita bisa punya harapan, kita bisa punya keyakinan terhadap Tuhan. Nantikanlah Tuhan di pagi hari ini. Percayalah bahwa
Tuhan akan memberikan kekuatan bagi yang lelah, memberikan semangat bagi yang tidak berdaya. Setiap orang muda bisa merasa lelah dan lesu. Setiap teruna bisa jatuh karena tersandung. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Meskipun kita harus berlari, tapi kita tidak akan menjadi lesu. Meskipun kita harus berjalan, tapi kita tidak akan menjadi lelah, karena Tuhan ada di dalam kita, karena Tuhan ada menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami akui bahwa diri kami lemah, diri kami terbatas. Tapi kami percaya bahwa ketika kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan menyaksikan pertolongan daripada Tuhan. Kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan bersama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, dan memberikan kami hikmat. Ada begitu banyak orang di luar sana, mereka sedang menanti-nantikan pertolongan dari keluarganya, dari sahabatnya, dari pekerjaan mereka, dari apapun yang mereka miliki. Tetapi kami Tuhan, kami hanya memiliki Tuhan dalam hidup kami. Kami mau jadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkau lebih daripada cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Allah yang luar biasa dan gak bisa untuk dibandingkan dengan apapun, dengan ciptaan lainnya. Karena Engkaulah Allah yang sumber hikmat, adil dan benar. Engkau Allah yang perkasa, dan kami juga percaya di saat yang bersamaan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia dalam hidup kami. Buktinya sampai hari ini kami ada, semua karena bukti kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami bisa mengingat setiap firman-Mu, kami bisa merenungkannya dalam saat teduh pagi hari ini, dan kami mau terima firman ini Tuhan. Biar hari ini Engkau melihat hati kami, Engkau menilik hati kami, dan Engkau dapat saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Kami gak mau lagi meragukan Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau pagi hari ini ada kesombongan, ada kebodohan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun, dan kami percaya bahwa setiap kali kami minta ampun di hadapan Tuhan, maka Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau yang kuat dan perkasa. Kami mengenal Engkau satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami dapat hidup sebagai orang-orang yang punya pengharapan. Kami dapat hidup sebagai orang-orang yang punya masa depan yang gilang gemilang. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan, dan tidak ada satupun orang yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membatalkan firman Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima damai sejahtera-Mu, kami terima setiap anugerah-Mu yang baru yang membuat kami dapat menjalani keseluruhan aktivitas di hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku.
Selamat pagi semua. Shalom. Jadi tadi kita udah denger ya renungan firman Tuhan dari kitab Yesaya ya 40, pasal yang ke-40. Kita belajar bahwa Allah sang pencipta dan tidak ada yang seperti Dia. Ya, bahwa memang Allah satu-satunya pencipta ya, dan yang lain hanyalah ciptaan. Dan kebenaran itu membuat kita lebih lagi mau mengasihi Tuhan ya, lebih lagi mau mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa ya hanya Allah satu-satunya pencipta dan gak ada yang dapat menandingi Allah. Tapi kenapa ya, kayak sulit banget itu ya untuk bisa selalu percaya, untuk selalu bisa mengandalkan Tuhan, untuk selalu bisa berharapnya hanya kepada Tuhan. Ini kan sebuah hal yang menarik ya. Karena Allah itu pribadi yang baik, luar biasa, kuat, perkasa, ya kasih dan kemurahannya selalu nyata dalam hidup kita. Tapi kenapa ya selalu untuk percaya sama Tuhan ada aja tantangannya. Tapi giliran sama orang yang kita tahu kita nggak bisa percaya, orang itu nggak bisa dipegang omongannya, orang itu orang yang jahat kita tahu, tapi kita gampang banget gitu. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kenapa. Ya kalau mau disalahin iblis sih bisa aja ya nyalain iblis ya, bahwa ya iblis selalu mendorong kita, selalu mengarahkan kita untuk kita nggak percaya sama Allah, meragukan Allah. Ya itu sebenarnya udah polanya iblis dari zaman dahulu. Tapi pernah gak sih kepikir kenapa ya Allah itu udah baik, luar biasa, Allah adalah kebenaran, Allah penuh dengan hikmat. Tapi kenapa untuk sepenuhnya percaya, sepenuhnya berharap dan mengandalkan Tuhan itu sebuah hal yang sangat sulit banget. Kenapa? Kalau untuk orang yang jahat ya wajar lah kita gak percaya gitu kan. Untuk orang yang perkataannya gak bisa dipegang ya wajar lah kita gak bisa percaya. Tapi kan ini Allah yang firman-Nya benar. Setiap perkataan Allah pasti jadi. Tapi kenapa sulit sekali untuk percaya kepada Allah? Kalau dilihat dari sisi kita manusia, jawabannya ada. Karena dosa, kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk kita lebih percaya dan mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya saya mau katakan untuk seorang yang tadinya adalah orang berdosa, ia berada di bawah kutuk dosa, berada di bawah pemerintahan kerajaan kegelapan ya. Yang Paulus katakan bahwa kamu mati karena dosa-dosamu, kamu hidup tapi kamu hidup di bawah pemerintahan kerajaan dunia, kerajaan kegelapan. Yang artinya setiap kamu mau berpikir, kamu mau keinginan baik pun itu jadi jahat, jadi dosa. Untuk kita yang tadinya adalah seorang yang dimurkai Allah dan akhirnya kita bisa hari ini mengenal Allah, mengerti pertobatan, mengerti pentingnya kebenaran. Itu semua karena Tuhan aja sih. Makanya tadi saya katakan gak mungkin kita yang jahat bisa melakukan yang baik. Tidak mungkin ketidakteraturan dapat menghasilkan keteraturan, gak mungkin. Itu sebabnya saya percaya setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang rindu mengenal firman-Nya, setiap orang yang ingin mengalami pertobatan dalam Kristus, itu pasti karena orang tersebut telah menerima benih ilahi. Bahwa Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya. Sehingga dia bisa merindukan Tuhan, menginginkan kebenaran, ingin untuk hidup dalam kasih-Nya Tuhan gitu ya. Apa karena kita manusia yang paling gampang disusupi melalui pikiran? Ya betul Kak Armel. Ya
Betul. Jadi kalau saya mau katakan, kita sebagai orang percaya nggak bisa meremehkan, menyepelekan yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani kita letaknya di mana sih? Di pikiran. Bahwa kita mudah banget untuk lupa akan firman Tuhan. Kita bisa ragu terhadap firman Tuhan. Kita bisa tiba-tiba nggak percaya sama firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ya saya mau katakan, pertobatan kita di awal itu bukan jadi pertobatan akhir gitu ya. Maksudnya kita nggak lagi bertobat, enggak. Tapi pertobatan kita di awal, ya ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, itu baru awal. Yang artinya kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Setiap kita bangun pagi, Tuhan tolong saya pagi hari ini. Tuhan mampukan saya. Kenapa? Kita nggak mau lagi belajar untuk kehidupan kita yang kayak dulu. Dimana kita mengandalkan daging kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita. Tidak, karena kita adalah ciptaan baru. Jadi kalau misalnya ada pikiran itu muncul gitu ya. Tadi saya juga doakan kesombongan, kebodohan gitu ya, apalagi kemunafikan kadang-kadang tuh muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita juga muncul. Langsung aja, Tuhan tolong saya. Makanya dari renungan pagi hari ini, ketika kita menyadari Allah yang begitu berkuasa, luar biasa, dan kita lihat hidup kita ini, kita adalah ciptaan yang terbatas, kita lemah dan kita berdosa, kita perlu Tuhan. Tapi kan banyak orang di luar sana yang gak kenal Tuhan dan gak percaya sama Tuhan, menganggap bahwa di dalam hidupnya yang menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Jadi ya mau lakukan apapun ya terserah, itu hidup lo. Ya you only live once. Karena lo cuma hidup sekali, ya udah nikmatin semua yang ada. Lo saya katakan, sebagai anak-anak Tuhan, justru karena kita hidup sekali di dunia ini, kita gak mau main-main. Kita gak mau buang waktu kita gak mau buang tenaga kita gak mau buang hidup kita dengan segala kefanaan yang ada. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada konsekuensinya. Betul? Jadi bagi orang-orang di luar sana ya terserah lah, hidup lo. Lo yang jalanin, lo yang lakuin, udah lakuin lah. Tapi saya mau katakan, kita hidup di dunia ini dengan suatu motivasi bahwa kita punya takut dan kasih akan Tuhan. Ya, kita hidup sekarang sebagai orang percaya dengan memiliki takut dan kasih akan Tuhan. Ini harusnya satu kesatuan ya. Takut akan Tuhan ya berarti mengasihi Tuhan. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kenyataannya, banyak orang mengasihi Tuhan. Mereka bilang tiap hari Minggu, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, aku relakan segalanya. Itu di hari Minggu. Tapi di hari Senin sampai hari Sabtu, ya setan yang takut sama dia. Ya kan? Setan yang takut sama dia. Kenapa? Karena setan aja, ya ampun, gue aja gak sampai kayak gitu loh. Ini orang udah kesetanan gitu. Iya loh. Ya, jadi saya mau katakan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang pasti mengasihi Tuhan. Amin. Artinya apa? Tuhan, karena saya takut akan Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik dengan cara saya mengasihi Tuhan. Saya mau hidup dalam integritas. Saya mau hidup dengan mengasihi Tuhan dengan apa yang saya bisa lakukan. Ya, karena banyak orang ngaku, iya saya ini orang yang takut akan Tuhan, tapi kehidupannya gak mengasihi Tuhan. Atau bilangnya sih mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan ya,
tapi hidupnya gak berintegritas. Hidupnya gak punya takut akan Tuhan. Kehidupannya di hari Minggu dengan kehidupannya di Senin sampai Sabtu berbeda. Loh, kenapa harus menjalani kehidupan yang berbeda? Kenapa harus menjalani dua sisi kehidupan? Apa gak capek? Kenapa gak menjalani satu kehidupan aja? Ya hidup dengan cara yang satu, yaitu dengan hidup apa adanya. Oh ya, akan banyak orang bilang ya, ih kok katanya orang Kristen tapi kok gitu. Oh iya, kita akan mengalami penolakan, kita akan direndahkan, kita akan dianggap jelek. Gak apa-apa. Dari hal itu kita tahu, kita belajar, oh ini salah ya Tuhan, oh ini gak boleh ya. Daripada kita hidup dalam kemunafikan. Hari Minggu kayaknya kita jadi orang yang kudus banget itu kan. Kalau bisa kita 4 kali, 5 kali kita beribadah. Supaya satu hari itu benar-benar kita menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan, persembahan hidup, ya persembahan yang hidup yang kita bisa korbankan di hadapan Tuhan adalah hidup kita. Bukan berarti kita harus bakar diri kita, bukan dalam api perapian, bukan. Tapi dalam keseharian kita berserah. Kita minta Tuhan berdaulat dalam hidup saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan tolong saya supaya saya bisa ambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, hari Minggu aja gak cukup. Ada juga yang beribadah di hari Sabtu. Waduh, 24 jam dikali 2 hari. Luar biasa gak tuh ya. Memang gitu banyak orang-orang yang terlampau mengasihi Tuhan ya. Iya, saya bicara ini karena saya dulu juga kayak gitu. Saya pikir di hari Minggu lah saya paling bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh ternyata enggak. Tuhan mau untuk saya berikan keseluruhan hidup saya bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita berikan semuanya. Kenapa sih perhitungan sama Tuhan? Kalau kita memang menjadikan Tuhan segala dalam hidup kita pasti akan berikan semuanya bagi Tuhan. Termasuk keseluruhan hidup kita. Termasuk keseluruhan waktu kita. Jadi pagi hari ini saya bersyukur ya. Firman ini ada mengajarkan kita bahwa Allah adalah pencipta sedangkan kita hanya ciptaan. Ya, jadi kesimpulannya hari ini adalah sadar diri, oke? Bukan dadar diri ya. Kalau dadar diri itu sarapan. Ceplok telur ya kan langsung dimakan. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita bisa merasa capek, kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa lemah, kita bisa merasa putus asa. Ya dalam beberapa masa, dalam beberapa waktu kita merasa bahwa aduh gak tahu harus apa, gak bisa lagi, gak tahu juga harus ngapain lagi. Ingat lagi firman ini, bahwa gak ada yang seperti Allah kita. Ya Allah kita gak pernah lelah, Allah kita gak pernah saya buka lagi ayatnya. Ya Allah kita gak pernah lelah, Allah kita gak pernah menjadi lesu, ya dan Allah kita juga tidak terduga pengertiannya. Itu sebabnya setiap kali saya doa pribadi, saya selalu mengingat bahwa Tuhan jalanmu di atas jalanku, rancanganmu di atas rancanganku. Dan saya percaya bahwa hidup saya ada karena Tuhan. Saya mau firman Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Keinginan, rencana saya, keputusan saya bisa salah, bisa gagal. Tapi saya percaya setiap kehendak ya Tuhan, rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup saya. Amin. Ya, itu sebabnya iman timbul ya dari pendengaran akan firman Kristus.
Dan itu sebabnya sebagai orang percaya kita nggak bisa bolong-bolong baca firman, karena kita tahu peperangan rohani ini setiap hari, setiap saat. Yang artinya pergumulan itu akan tetap ada. Sebagai orang Kristen bukan berarti kita dijauhkan dari pergumulan, dihindarkan dari pergumulan, tidak. Ya, tapi justru di dalam Kristus kita akan dapat menghadapi apapun. Ya, asalkan ada Kristus dalam hidup kita. Kita akan sanggup menghadapi apapun, menghadapi dunia ini, ya karena Kristus yang telah mengatakan sebelumnya, aku telah mengalahkan dunia. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa saya bisa menghadapi hari ini karena Tuhan bersama dengan saya. Hari ini saya bisa kembali ke kantor, hari ini saya bisa kembali lagi ketemu bos saya. Hari ini saya bisa kembali lagi berkarya karena ada Tuhan yang menguatkan dan menuntun saya. Iya, kata Kak Armel, tiap mau baca Alkitab ada aja kayaknya yang bikin kita skip baca. Betul. Membaca Alkitab tantangannya ada. Merenungkan firman Tuhan aja tantangannya ada. Ya kan, kepikiran apalah, firmannya lupa. Betul. Tiba-tiba kepikiran masalah, jadi ayatnya lupa. Iya kan? Terus kayaknya kita susah banget untuk mengerti firman. Apalagi karena kita gak terbiasa dengan pengajaran firman Tuhan. Apalagi melakukan firman Tuhan, tantangannya lebih banyak lagi. Kayaknya, yakin gak ya? Kayaknya, berhasil gak ya kalau aku lakukan ini? Bener gak ya firman Tuhan? Jadi saya mau katakan, baca dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. Jangan tunggu keadaannya baik. Percayalah kepada Tuhan sekalipun keadaan lagi gak mendukung. Berharaplah sama Tuhan sekalipun belum ada bukti. Tetaplah tekun untuk mengandalkan, untuk berharap sama Tuhan, dan jangan bergantung dari keadaan. Karena saya katakan kalau nungguin keadaan, kita akan selalu mundur lagi. Ya, tidak ada waktu yang tepat untuk membaca firman Tuhan selain saat ini. Kita pikir nanti aja lah, nggak akan ada, nggak akan kejadian. Itu sebabnya saya katakan tidak ada waktu yang tepat selain saat ini untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saat teduh di pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari jam 5.40 tadi saya live. Dan memang untuk saat teduhnya singkat aja, jam 6 sampai 6.30. Saya lihat tadi ada berapa juga yang baru join setelah selesai di 6.30. Itu sebabnya saya mention sedikit dari apa yang saya bagikan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita sesuatu yang baru. Mengingatkan kita hal-hal yang kita lupakan. Dan memberikan kita semangat untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah tadi bantu juga tap layar dan share. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga Komal ini ada untuk memberkati lebih banyak orang. Untuk setiap orang percaya bisa mengalami pertumbuhan dan mengingat kesatuan tubuh Kristus. Jadi diberkati untuk memberkati semua. Kita akan dengarkan satu pujian terakhir untuk di pagi hari ini.
perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bersorak
Haleluya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Saat Teduh telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman atau mungkin kakak-kakak, ada yang om-om di sini juga. Kita udah akan mengakhiri ya, karena memang udah jamnya. Saya pengen semuanya bisa kembali untuk beraktivitas ya, nggak kelamaan live TikTok ya. Ya, selamat hari Senin, selamat menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi setiap orang yang Tuhan pertemukan hari ini. Percaya kalau Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat, pasti kita yang terlebih dahulu ya untuk diberkatin. Karena nggak mungkin kita memberikan kalau kita nggak punya. Dan saya percaya banget setiap anak-anak Tuhan pasti sudah diperlengkapi, sudah dipenuhi, bahkan dibuat berlimpah-limpah ya, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya untuk supportnya juga. Puji Tuhan sudah getting better ya. Much better meskipun kayak tenggorokannya masih kurang enak. Tapi puji Tuhan kemarin sudah lebih banyak untuk beristirahat. Dan hari Sabtu lalu juga sudah membagikan makanan gratis ya. Puji Tuhan bagi setiap donatur, setiap orang yang mau mensupport. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dan ya kemarin singkatnya sudah dibagikan ya sekitar 22 lunchbox, dan langsung satu paket kayak ada minumannya juga. Dan rencananya di bulan Desember kita mau berbagi KFC. Jadi mohon support doanya. Jadi rencananya juga akan dibagikan di daerah Jakarta. Jakartanya mana masih didoakan dan direncanakan. Tapi memang kerinduannya di bulan Desember bisa bagiin nasi dan ayam KFC ya, untuk orang-orang yang kita temukan di pinggir jalan, khususnya pemulung, orang-orang yang ya memang kita perlu bantu gitu ya audiensnya itu. Dan ya rencananya itu kita doakan aja, kalau memang Tuhan buka jalan pasti jadi kok gitu ya. Kalau memang gak jadi ya udah berarti belum waktunya. Itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih Kak Bodyguard, Kak Naomi, Kak Lenti Hareva, Baniman, Kak Winsley, Oyen, dan Kak Simantek. Tadi ada Abang Noi. Tadi ada Kak Armel juga. Siapa lagi nih? Kak Yo juga. Ya, ada Fatslav, ada Kak Leo Valentino, ada Kak Sera, dan Kak Adi, Kak Hubal ya. Itu aja untuk pagi hari ini. Semangat pagi. Ya, Tuhan memberkati semua. Shalom.